sore. Ya. Ini pada sore hari ini ya, tak kenal kakak saya, ya, nama saya Dharma Yunyada Dinata, nomor izin saya 330 OPTP SI 12 2022. Ya, saya salah seorang wakil kawan usaha di sini. Siapa kemarin yang jadi WPB? Katakan yang jadi WPB. Katakan yang jadi WPB. Katakan aja. Enggak disebut guys. Ferry. Pak. Kamu nek yang jadi WPB. Tugasnya yang WPB. Katakan. Masa kita. Kamu. Siapa lagi? Arif. Gimana tugas jadi WPB? Sulit ya. Siapa lagi? Gimana tugas jadi WPB? Susahnya gimana? Bagian durasi kan di sini kalau efeknya cuman registrasi itu maksudnya siapa lagi yang berbeda tapi gimana Bingung Pak. Nyambung ya maaf ya intermezzo guys terputus ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemana nih, Pan? Kita lanjut lagi awal. Oke, susah tugasnya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya bersyukur. Ya namanya juga mahasiswa. Aku juga dulu pernah jadi mahasiswa. Ya, tapi begitu jalan udah nggak? Kalau udah selesai? Alhamdulillah. Lah iya tuh. Sebenarnya begitu susah oleh. Ya. Karena belum paham, ya. Jadi awalnya belum paham, karena belum paham akhirnya membuat kalian pikirnya susah dan lain-lain. Padahal setelah sudah selesai, akhirnya cuma gini, bener nggak? Ya kan. Jadi tugas itu sebenarnya bukan untuk membebani ya, itu cuma simulasi. Jadi perusahaan kita PT Equity World Future ini tugasnya adalah memberikan edukasi tentang proses bisnis di tempatnya kita itu seperti apa. Ya, jadi kalau kalian yang ada di sini itu ada yang mau berkarir di tempatnya kita itu proses bisnisnya seperti itu. Jadi kalian di level bisnis konsultan tugasnya seperti apa. Nanti setelah itu kalian dapat izin wakil pialang itu seperti apa tugasnya itu kalian tahu. Dan kenapa wakil pialang itu lebih berat tugasnya? Ada yang tahu? Ayo, katakan. Kita interaksi ya? Interaksi ya? Yuk, siapa yang tahu? Kenapa? Karena dapat izinnya itu. Ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 itu mengatur bahwa wakil pialang berjangka yang wajib untuk meregistrasi nasabah atau calon nasabah. Dan wakil pialang itu yang menghandle nasabah atau calon nasabah. Dan di situ ada tambahnya juga, begitu satu kali tanda tangan satu bulan misalkan ada satu nasabah yang join, WPB itu dapat 1 juta. Masih jawab? Kamu tahu? Tahu tadi saya tahu. Oh enggak, bisa ngasih 1 juta. Ya itu sih jadi WPB. Kalau misalkan kalian mau berkarir, terus ada izinnya WPB itu. Setiap tanda tangan nasabah atau calon nasabah per bulannya itu misalkan ada 5 yang masuk itu dikalikan 1 juta jadi 5 juta. Itu kalau kalian lolos ujian wakil pialang berjangka. Dan untuk WPB sendiri sekarang itu sudah ada izinnya dari OJK. Tahu OJK? Tahu. Apa itu? Ya, betul. Otoritas Jasa Keuangan. Ya. Terus bisnis konsultan. Tugasnya apa kemarin? Hah? Ya, terus apa lagi? Brand. Apa lagi? Ya, menghubungi nasabah. Ya. Ya, betul, pendataan atau database, kemudian memberikan appointment atau membuatkan jadwal. Nanti sebenarnya kalau dari segi izin yang wajib untuk penjelasan
ketemu sama calon nasabah dari bisnisnya adalah wakil piaran berjangka. Ya, jadi kalau misal kalian ketemu orang bilang bahwa kemarin ada izinnya, ya ngecek untuk izinnya wakil piaran berjangka di mana? Sudah dijelasin kemarin belum ya? Di bapokti.go.id. Ya, jadi kalau kalian ketemu orang yang ngaku-ngaku punya izin resmi dari pemerintah atau Bapokti, cek aja namanya siapa, WPP-nya siapa. Nah, itu nanti akan tahu bapokti.go.id. Itu kalau BC sama WPP. Kepatuhan, siapa yang jadi kepatuhan? Kepatuhan. Gimana tugasnya? Gampang nggak? Gampang banget, kepatuhan. Cuma ngecek. Ya. Oke, tak jelasin. Kepatuhan itu sebenarnya mereka itu ditunjuk dari pemerintah. Kayak di sini namanya komplanan. Ya. Jadi dia tugasnya untuk mengaudit dan mengecek apakah kelengkapan berkas-berkas calon nasabah itu sudah lengkap. Sebenarnya urutannya adalah WPP itu ada namanya yang pertama apa? Ayo, registrasi WPP. Kamu WPP itu apa? Registrasinya apa? Nyokol. Ngopek. Apa? Arif. Sampai ngomong. Apa ada tuh? Ya. Lupa. Apa? Ayo. Verifikasi WPP kosong. Apa itu? Enggak, awalnya kok. Awal start-startnya WPP sampai WPP. Ayo, masuk apa? Apa dulu? Enggak, awal registrasi. Dari apa dulu? Apa itu? Dari awal. Terus, terus. Apa? Ya, di mokal, terus. Registrasi online. Registrasi online baru registrasi. Ya. Tuh. Kan berkata boleh enggak terserah ya. Jadi awalnya adalah praregistrasi online. Nah, benar kan? Kamu bacain enggak? Rik, kamu bacain enggak? Oh, baca dulu, kok lali. Praregistrasi online dulu. Ya, setelah praregistrasi online sudah paham, nanti praregistrasi online itu sebenarnya diparaf sama tanda tangan. Itu ada video sendiri. Ya, kalau tugasnya WPP seperti itu. Jadi video berdua sama calon nasabahnya. Kalau misalkan calon nasabahnya itu sibuk, kita minta waktu untuk Zoom. Atau mungkin kalau di luar kota kita minta waktu untuk Zoom. Ya, Zoomnya itu via laptop. Kenapa? Karena kalau di laptop kan bisa record kan. Nah, itu jadi semuanya di situ. Setelah itu praregistrasi online, kita minta paraf sama tanda tangan. Itu satu video. Itu berkas yang akan dicek sama kepatuhan. Ya, detailnya seperti itu. Detailnya adalah seperti itu. Dan untuk durasinya satu video itu adalah minimal 10 menit. Jadi di sini kasih apa ya sedikit proses bisnisnya di tempat kita sebenarnya seperti itu. Ya, setelah 10 menit minimal 10 menit. Terus setelah itu yang kedua dia request account demo. Ya, setelah request account demo itu dapat namanya account demo akan di email. Ya, wakil piarannya siapa, misalnya Gama, Bu Dewi dan lain-lain. Itu nanti akan di email balik. Ya, setelah di email balik nanti account demo itu untuk registrasi online. Tapi syaratnya sebelum registrasi online adalah melakukan simulasi 5 kali transaksi. Ini yang asli ya. Ini yang asli 5 kali transaksi. Kemudian harus wajib 3 kali liquid. Itu yang asli. Itu awalnya. Terus setelah itu melakukan registrasi online. Registrasi online itu juga wajib direkam. Ya, direkam. Setelah itu yang direkam, yang klik adalah nasabah sendiri. Kalian sudah masuk registrasi online? Sudah masuk? Sudah masuk? Siapa yang belum? Registrasi online? Sudah masuk? Hei, halo, ada orang? Sudah masuk registrasi online belum? Sudah? Sudah?
ada dokumen pemberitahuannya, ada risiko, kemudian ada PPA, pemberian amanat, kemudian ada pokoknya ada 7 ya di situ. Setelah registrasi online itu nanti ada namanya verifikasi WPB. Kamu verifikasi nggak? Saya. Lucu, aku paling betul ya. Gue masuk kontak kamu, ini ya. Kelas A. Verifikasi nggak? Verifikasi. Isinya apa ya? Dulu baca ada nggak? Soalnya ada nggak? Bacain ke teman-teman. Tempat tanggal lahir, Ya. alamat rumah, data tujuan dan latar belakang investasi nasabah yang Iya. umumnya. Terus? Apakah nasabah memiliki anggota keluarga yang bekerja di Bapepti atau Bursa Berjangka Jakarta atau Clearing Berjangka Indonesia? Itu jawabannya apa? Jawabannya apa sih? 3. Ya, 3. Jadi apakah memiliki anggota keluarga Bapepti, BPJ dan lain-lain? Itu jawabannya tidak. Kenapa? Karena kalau ada itu dilarang untuk menjadi nasabah. Jadi aturannya adalah dilarang memiliki anggota keluarga di Clearing Berjangka Indonesia, Bapepti atau mungkin BPJ. Itu aturannya seperti itu. Terus yang kedua, dilarang dinyatakan pilot oleh pengadilan. Ya, kalau dinyatakan pilot oleh pengadilan dilarang untuk jadi nasabah. Oke, terus lanjut. Yang kelima, data pekerjaan nasabah yang isinya pekerjaan, nama perusahaan, bidang usaha, jabatan, dan alamat. Ya, terus Yang keenam, email nasabah dalam atau pengiriman user ID, PIN, dan sales statement. oke, ya untuk email kalian buka nggak ini verifikasi yang berbeda ada buka lah. Ya untuk email itu harus sama ya besar kecilnya ya. Kenapa? Karena untuk pelaporan kita itu semuanya lewatnya email, baik itu akun, laporan sementara, laporan harian itu semuanya lewat email. Dan kalau misalkan registrasi online itu kayak tadi company profile, kemudian dokumen pemberitahuan adanya risiko, terus penerimaan amanat itu semuanya akan dikirim terlabel di email. Ya, jadi emailnya harus pas. Terus lanjut. Yang ketujuh, data rekening nasabah untuk penarikan. Itu rekening utama, yang isinya bank, cabang, nama, nomor rekening, dan jenis. Ya, oke berhenti. Kalau rekening itu wajib ya sekarang. Jadi dalam nasabah kalian yang sudah jadi nasabah itu kalau misalkan transfer wajib pakai rekening sendiri, bukan rekening orang lain. Ya, ngerti di sini paham? Paham ya. Jadi kalau nggak boleh transfer tunai. Kenapa? Karena kalau transfer tunai akan di-refund, dikembalikan ke nasabahnya. Lanjut. Yang ke-8, dokumen yang dilampirkan. Yang pertama, dokumen identitas atau paspor. Apa aja itu dokumen identitas yang dilampirkan? Ada yang menjawab? Dokumen yang dilampirkan apa aja? Enggak, aku enggak. Apa? Dokumen terlampir. Oh, belum semua sih. Registrasi online ini. Dokumen terlampirnya adalah KTP. Betul. Ya, KTP. Bagian sih coba. Ya, ini tuh. Ya. KTP. Terus paspor boleh. Jadi salah satu ya. Kalau kita lebih saran ke KTP. Kemudian foto terkini, beberapa foto, selfie. Ya. Yang terakhir terlampir lainnya itu bisa ATM, NPWP, atau mungkin foto buku rekening. Jadi salah satu bukan rekening. Lanjut. Berdasarkan ketentuan peraturan Kepala Bapepti nomor 99. Oke, lanjut, nggak usah dibaca itu. Jadi kalau yang itu cuma verifikasi apakah benar sudah mengisi dan menyetujui dokumen company profile, data diri itu semuanya asli apa sesuai dengan yang diisi apa enggak gitu ya. Terus semuanya nanti jawabannya ya pasti. Terus lanjut. Oke ya. Jadi terakhir itu kalau misalkan belum transfer akan dibacakan ya. Kalian semua dapat nggak verifikasi BPP-nya? Dapat nggak? Dapat nggak? Wih, aduh. Dapat tak? Dapat tak verifikasi BPP? Itu paling bawah sendiri. Kalau
Gak usah dibacakan. Oke, paham sampai sini? Paham? Paham mas? Paham? Paham. Gitu tuh. Paham. Ya, lanjut. Itu BPP, jadi tugasnya seperti itu. Setelah verifikasi, baru memperbolehkan untuk nasabahnya itu transfer setelah dari kepatuhan. Ya, kepatuhan itu ACC bahwa video yang diberikan atau berkasnya itu komplit. Ya, setelah itu, nah kalau kepatuhannya di tempatnya kita ini itu makan gaji buta. Kenapa? Karena dari 2014 sampai sekarang itu zero komplain. Dari 47 kota seluruh Indonesia kita nomor 1, alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Ya, kita zero komplain. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, karena kita semuanya sesuai aturan, sesuai rules. Ya, dan makanya kita dikasih mandat untuk kerjasama sama beberapa universitas. Dan sekarang sudah total 14 universitas. Yang belum adalah universitas di Jogja. Itu belum kayak UGM. Kalau di Malang juga Universitas Brawijaya. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Jadi itu proses bisnisnya seperti itu. Ya. Oke, ada yang mau tanya dulu sampai sini? Ada yang mau tanya apa kayak gitu ya? Apa yang kalian dengar di luar tentang bisnis kita? Atau mungkin ada kendala apa? Atau pembuatan tugas? Ya, ada yang tanya apa? Ada yang mau tanya? Mungkin ada dengar-dengar dari luar. Ada yang bisa trading sudah? Alah, Peter. Ya, untuk sesi hari ini kita akan datangkan master trading. Ya, saya datangkan dari Denmark. Ya, namanya Muhammad Fakorofan. Belum. Kok perlu gaji lah? Oh, gaji lah. Dia trading ya, trading belum ada seminggu, modalnya 500 juta, sekarang berubah jadi 1M 300 juta. Tepuk tangan dong. Ya. Ada yang mau tanya soal trading? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya? Sudah paham semua? Ayo, minta interaksi yuk. Ya, siapa yang mau tanya tentang trading? Ya, sebenarnya trading itu adalah bisnis ya. Kita jualannya di sini, jualannya cara dagangnya. Paham kan cara dagangnya? Ya, karena kalinya misalkan di sini kan nggak ada barangnya ya. Jadi kita di sini jualannya cara dagangnya. Cara dagangnya secara online. Ya. Atau kalau bisa dibilang kalau di luar sana namanya adalah makelar. Ya, kalau misalkan kalian punya kalian makelar mobil nih, kalian nggak perlu pegang mobilnya kan? Kalian tinggal ketemu orang. Kalau dulu ya ketemu orang, aku punya mobil ini jual, aku punya mobil ini jual. Nah itu kan dulu. Tapi sekarang dengan kemajuan teknologi kita sudah sistemnya online, dan untuk barangnya kita adalah emas. Jadi kita nggak perlu pegang emas, kita nggak perlu punya emasnya juga, kan kita tinggal cara dagangnya secara online, beli harga berapa, terus naik jual, gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Ya kenapa? Karena di luar sana itu banyak sing berpikiran bahwa di sini wah nggak ada barangnya dan lain-lain. Bukan ya, jadi kalian sudah tahu cara ngomongnya ya, sudah tahu cara untuk bantu kita untuk branding ke orang di luar sana yang masih belum paham tentang bisnis kita. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi kan rata-rata orang kan taunya pegang barang terus jual, pegang barang terus jual. Dari tempat kita nggak pegang barang, kenapa? Karena kita sistemnya cara dagangnya sama kayak cara dagang makelar. Ya, cara dagang makelar kan nggak pegang barang. Mau pisah kalau nggak tidur ya. Oke, paham ya sini? Paham? Ada yang mau tanya lagi? Ayo. Jujur ya, aku itu orangnya introvert, pendiam, grogi, lugu, polos. Ya, aku lulusan TI Universitas Dian Pantoro. Ya, pemikir aku, orangnya pemikir. Jadi di
di sini pun aku sebenarnya kalau sebagai dosen pun aku kurang pintar ya, kecuali kalau kalian ada yang tanya. Di sini aku mikir aku harus kasih kalian apa gitu. Kasih uang. Ada uang berapa? Itu beneran. Tapi kamu sudah kerja lah. Kasih dulu Pak dulu. Iya Arif, bener Arif. Mos. Ada dari kalian, enggak tolong. Ada nggak dari kalian dengar berita dari luar apa gitu, ayo tentang piala atau tentang apa gitu? Ada tentang bisnis kita. Bro, aku mau tanya. sama tanya. Besok lagi. Bagaimana perusahaan piala melindungi dana nasabah? Oke. Ada pertanyaan bagus ya. Agak kenceng lagi, ulangi. Ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana perusahaan piala melindungi dana nasabah? Melindungi dana nasabah. Oke. Ini pertanyaan dari saudara Fatur Rahman. Bagaimana piala melindungi dana nasabah? Dari tahun 2014 sampai sekarang, kenapa aku masih pengen kerja di sini? Karena sekali lagi kita nggak pegang dana nasabah. Nasabah mau masuk 1M, mau masuk 3M, mau masuk 6M, perusahaan itu nggak pegang sama sekali dana nasabah. Jadi dana nasabah itu berada di segregated account. Bahasa Inggrisnya segregated account, bahasa kerennya, bahasa Jawanya adalah akun terpisah dari perusahaan atau aset perusahaan. Jadi Gama berani jaminan keamanan dari semua nasabah yang join. Saya selalu bilang ya ke calon nasabah, selalu bilang dana aman Bu, dana aman Pak, dana aman Om, dana aman Tante. Saya berani jamin 100% dana aman. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa otak-atik dana nasabah. Ya, dana nasabah itu akan berkurang atau bertambah kalau dia transaksi. Ya, kita ambil dari mana? Ketika nasabah itu transaksi, kita potong komisi sama pajak. Ya, perhitungannya seperti ini. Contoh kalau nasabah beli, ya pokoknya langsung profit ya. Profit 3 juta. Ini itu masih kotor. Ya, kita ada potongan untuk perusahaan dan lain-lain. Itu namanya komisi. Itu 300.000. Kemudian untuk pajak, karena kita di bawah pemerintah, itu 33.000. Ini per unit atau per lot. Jadi kalau dia 3 juta menggunakan satu lot aja atau satu unit, itu potongannya cuma 333.000. Bersihnya 2.667.000. Ini mau ditarik kapan saja bisa. Dan di sini nggak ada namanya kontrak. Kalian tahu deposito? Ya kan? Tahu deposito? Kalau deposito itu kan ada kontraknya ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau kita nggak ada. Jadi saya Gama kadang menawarkan nasabah, yus Pak, Om, Tante, beli 1 minggu aja, hasilnya seperti apa. Kalau misalkan untungnya sedikit, atau Bapak nggak nyaman, atau Bapak sibuk, atau Bapak bingung, tinggal tarik duitnya semuanya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya nyaman, Bapak masuk 1M, kayak gitu. Ada nasabah kayak gitu. Jadi pernah ada nasabah itu pernah ketipu ya, 100 juta di tempat lain. Kongko itu kebetulan aku bilang, Yusto, kasih Gama kepercayaan sebentar aja 1 bulan, tapi bulan berikutnya kau masuk 1M. Setelah itu 100 juta itu profit, jadi 150 juta 1 bulan. Bulan berikutnya dia koin nggak 1M. Nggak masalah sampai sekarang. Gitu ya. Paham teman-teman? Yang lainnya paham? Jadi terpisah dari aset perusahaan. Ya, amit-amit kalau perusahaannya tutup pun duit nasabah tetap bisa dicairkan. Kita bukan koperasi ya, kita bukan koperasi, kita bukan saham.
Jadi uang nasabah itu yang pegang adalah nasabah sendiri. Ya, akun sama password yang pegang nasabah. Jadi kita nggak bisa otak-atik. Ibaratnya kalau misalkan rame-rame satu hari itu berkurang misalkan Rp1 bisa komplain kok. Karena ada di sana nanti di platformnya itu ada namanya daily statement, laporan sementara. Jadi kalau berkurang pun mereka bisa komplain. Dan kita ada kantornya. Jadi pialang yang legal adalah yang pertama ada pajaknya. Kalau kita pajak juga nggak legal. Yang kedua ada kantornya dan itu beli. Kantor ini beli dari tahun 2005. Awalnya bukan kita yang pakai, jadi satu grup. Ya kita pakai dari 2014, jadi sudah berantakan. Ya, jadi ini beli, murni beli. Terus yang ketiga adalah sistemnya itu jelas. Oke. Yang terakhir juga ada namanya SITNA, Sistem Informasi Transaksi Nasabah. Di situ nasabah bisa cek apakah transaksinya itu tercatat di Bursa Perdana Jakarta. Paham sampai sini? Yang lainnya paham? Paham ya? Paham. Kok sih? Paham. Udah nggak tahu? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Paham ya? Kalau belum paham tanya aja, nggak apa-apa. Ya, karena aku bukan dosen. Jadi bedanya antara dosen kalian sama dosen praktisi adalah kalau dosen kalian akan membiarkan kalian main nggak paham, main nggak apa. Bener apa bener? Kenapa? Karena mereka nggak memikirkan apakah kalian itu nanti siap di dunia kerja. Ada yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja? Saudara sudah kerja? Sudah kerja apa? Santai aja, santai. Siapa yang sudah kerja? Ada yang sudah kerja? Belum. Sudah kerja masih? Sudah di mana? Besok. Oke, dunia kerja. Asik. Ya, kerja itu kadang ya asik, kadang juga nggak enak. Ya, yang seperti adalah kalian siap dalam hidup. Oke, ada yang mau tanya lagi? Yang mau tanya lagi, habis ini kita masuk ke trading. Saya mau tanya Pak. Ya, mau bertanya. Misal kita sebagai karyawan di sini, terus ada yang tanya, nanti kita misal join 100 juta, dan nanti pertanyaannya tuh langsung, nanti aku komisinya dari mana? Si nasabahnya, aku dapat uangku, maksudnya bertambah itu dari mana? Dia belum tanya gitu. Terus kita jawabnya seperti apa? Oke. Jadi kalau ada nasabah mau join masuk 100 juta, ya dapat transaksi atau tambahannya dari mana? Ya, sebenarnya kalau nasabah itu join, ya itu kan masuk ke security account. Security account itu tempatnya di mana? Di Pasar Bursa Berjangka Jakarta, ya di BBJ. Di sana semua transaksi nasabah akan tercatat. Ya, setelah tercatat di sana, ya lawan dari transaksi nasabah, lawan dari transaksi nasabah adalah pedagang. Pedagang itu partner kita, namanya PT Royal Asset Indo. Ya, kalian cukup tahu bahwa untuk lawan dari pedagang adalah PT Royal Asset Indo. Ya, itu lawan dari semua pedagang kita dari 47. Ya, jadi mereka memberikan sejumlah margin. Margin tahu kan? Tahu nggak? Tahu ya, margin untuk membayar berapa keuntungan dari nasabah. Itu wajib. Dan PT Royal Asset itu termasuk partner kita sudah puluhan tahun. Ya, bukan kita. Jadi sekali lagi bukan pialang yang memberikan keuntungan. Yang ini tadi simulasi, kalau misalkan profit dari 500 juta dari 1,3 M, itu yang memberikan keuntungan adalah PT Royal Asset Indo, pedagang. Berarti kita jawab seperti itu. Ya, pedagang. Jadi lawan transaksinya Bapak itu nanti pedagang Pak, bukan pialang. Pialang cuma sebagai konsultan. Terus sebagai konsultan Bapak, pendamping Bapak. Terus kalau kita menambahkan penjelasannya itu mengikuti harga pasar naik turun, itu benar? Boleh. Benar? Enggak apa-apa. Oke. Jadi Bapak juga nanti
nanti kalau misalnya Bapak nggak bertransaksi 1 bulan, dana Bapak nggak potong apapun, misalkan ditarik pun nggak ada potongan administrasi. Ya, kalau Bapak mau transaksi gimana ya? Ini kan ada tradingnya. Man, tahu nggak ini? Ya, jadi nasabah itu melawan transaksinya adalah pedagang. Kemudian dapatnya dari mana? Dari fluktuasi atau naik turunnya harga emas. Ya, fluktuasi ada naik turunnya harga emas. Itu nanti kita kasih sinyal. Kalau kita bilang itu kalau harga itu sinyal, atau mungkin peluangnya itu gimana, belinya di mana, jualnya di mana, seperti itu. Ada pertanyaan bagus, ya, ada yang bisa jawab nggak? Untuk minimal pembukaan akun di tempatnya kita itu berapa? 100 juta. Oke, itu ya. Mbak siapa namanya? Mbak siapa namanya? Mbak Alifah, ya, Mbak Alifah itu. Jadi minimal untuk pembukaan akunnya adalah 100 juta. Ya, untuk maksimalnya unlimited, ya. Jadi nasabah mau masuk 1T boleh. Jadi kalau misalnya nasabah masuk 1M, 2M, misalkan ya kalian ada sini mau masukin atau bisa ya masukin 1M, 2M, komisi kalian akan punya. Pak mau tanya, kalau bisa tak terbatas 1T, bisa terlibat pencucian uang nggak? Di sini. Oke, sip, bagus. Jadi pertanyaannya, apakah kalau ada nasabah masuk 1T, apakah terlibat pencucian uang? Di awal, ya, di awal kita registrasi, ya, khususnya yang jadi WPB ini, ada kan untuk tertulis bahwa dana dari nasabah ini bukan dari dan atau pencucian uang, benar kan? Jadi sudah kita pastikan. Kecuali kalau mereka nasabah itu terkena pencucian uang, kita nggak ikut, karena kita sudah di depan. Sesuai aturan kita sudah registrasi bahwa tegaskan dengan video rekaman bahwa nasabah kita tanyai apakah dari atau berdasarkan pendidikan uang. Jadi benar-benar kita sudah sesuai aturan. Yang penting itu, ya, yang menjamin itu WPB-nya. Kita wajib untuk bertanya seperti itu. Jadi nasabahnya begitu bilang iya, bukan, ya kita registrasi. Tapi kalau di belakangnya nanti kena, dananya kan tetap semua. Kita pelang aman. Jadi tidak kena kalau Tidak kena, sama sekali tidak kena. Ya, yang penting adalah WPB-nya itu sesuai aturan. Oke, paham? Paham ya? Oke, kita masuk ke trading. Oke, ya ini platformnya ya, travelnya ya. Sudah pada buka kan, sudah pada tahu mungkin ya, beberapa juga. Ya di kemarin kan dikirim ya, ada yang 10.000, nanti juga per individu terlalu banyak ya, per kelompok nanti ada 1 akun, nominalnya itu nanti 50.000, tapi nanti lagi diusahakan karena terlalu banyak simulasi akun itu, ya lagi diusahakan. Nah, di sini itu ada macam-macam, ada main, halaman utama, trading story, itu akan terlihat. Nah, di sini terlihat ada berapa transaksi ini. Ya, di sini kalau misalkan ini perhitungan komisi ya, aku kasih tahu ya. Perhitungan komisi adalah ketika sudah dilikuidasi. Nah, ini kalau sudah dilepas sama nasabahnya, ini 3 lot. 1 lot, berarti total berapa? 6. Ini 7. Ya, 7 lot kalikan 150.000. Berapa? 7 lot kalikan 150.000. 1.050.000. Nah, 1.050.000. Ya, itu dalam sama nggak? 1 hari. 1 hari kalian dapat 1.050.000. Jadi ini yang didapat dari brokernya. Oke. Kemudian time statement, ini laporan sementara. Wow, mantap. Modal 50.000, profit
2.380,70. Ora atau ini. Jawab saya dong. Rahasia. Rahasia. Ya, 52.380,70. Ini kalau mau ditarik semua sekoma-komanya bisa pasti cair. Kita ada nasabah itu masuk berapa ya? 10M. Itu profit 24M tanggal Desember tahun 2018. Itu cair 13,3M. Cair, tapi 2 kali via BCA, 2 kali. Nasabahnya cuma bilang lebih menguntungkan bisnis ini daripada bisnis realnya dia. Kalau mau tahu nasabahnya orang mana, kalian tahu Bukit Sari, tahu rumah paling besar kiri jalan, kalian itu jalan besar, itu nasabahnya. Total pembantunya itu ada 20. Rumahnya besar. Usahanya adalah kapal tongkang. Ya, yang nemu dia, ya, yang punya dia jadi nasabah itu bisa beli mobil HRV dalam waktu 3 bulan. Dan orangnya itu Chinese. Terus yang nemu dia, yang bujuk dia buat ketemuan itu orangnya jilbaban. Jadi caranya dia itu dia kumpul sama orang-orang Chinese Hokkien. Salah satunya ada yang itu join itu paling kaya. Ya udah deketin terus kumpul. Padahal dia Jawa, diterima. Akhirnya join jadi nasabah dan masuk itu 10M. Ya. Ini dari statement itu juga laporannya. Ini ada profit 2.414. Ya. Jadi ini bacanya aku pengen kasih sekilas saja. Karena ini bisa jam 3. Ya, XL 10 ini ada itemnya. XL 10 item itu berarti adalah produknya. Produknya ini adalah emas. Ya, unitnya ini lot. By date ini berarti tanggal belinya. By price harganya di 4303.97, selnya di tanggal 8 juga, selnya di 4328. Jadi profitnya segini. Perhitungannya itu adalah harga jual dikurangi harga beli kemudian dikali 1 juta dikali jumlah lot. Itu perhitungannya ya. Jadi ketemu 2.414. Oke, kita masuk ke produk yang main dalam utama. Kalian nanti akan dibagikan itu untuk kalian belajar ya. Di sini ada HKK 50 BPC, itu adalah indeks Hang Seng. Ini kode kontraknya, kode kontrak itu yang tercatat di Bursa Perdagangan Jakarta, makanya ada BPC-nya. Kemudian JPK 50 BPC, ini adalah indeks Nikkei. Ya, kalau dijabarkan indeks Hang Seng adalah kumpulan 55 perusahaan blue chip di Hong Kong. Ya, kalau indeks Nikkei kumpulan 225 perusahaan blue chip di Jepang. Kemudian ada 110, ini emas. BTO ini brand crude oil atau minyak mentah. Kemudian ada forex. Kalian tahu forex pasti ya. Forex itu foreign exchange. Ya, jadi perbandingan mata uang asing. Di sini ada AU itu Australian dollar, kemudian EU euro, GU itu pounds, kemudian UC itu Swiss franc, kemudian UC itu yen. Oke. Sampai sini kita sekilas saja. Kalau kalian nggak tahu ya monggo. Ya. Yang terpenting adalah yang nomor 3 XL 10. Ya, ini yang sering digunakan untuk nasabah itu transaksi. Kenapa XL 10 atau emas? Hah? Oke, yang pertama itu. Siapa lagi ada pendapat? Kenapa emas? Hah?
emas itu orang awam nggak dengar? Daripada Brentwood Oil, kemudian Hansen, lebih awam mana? Emas kan? Nah, emas. Jadi orang tahu pergerakannya seperti apa, orang mudah paham itu adalah emas. Terus lebih cenderung naik nggak emas? Ya, betul. Ya, lebih cenderung naik. Oke. Di sini kalau kita ada namanya analisa teknikal sama analisa fundamental. Kalau analisa teknikal kita tinggal klik di sini sampingnya. Kemudian kalau kita sendiri biasanya pakai time frame. Ya, ini time frame. Time frame itu waktu 5 menit. Kemudian indikatornya adalah Stochastic Relative Strength Index. RS itu Relative Strength Index. Oke. Ya, di sini. Jadi kalau misalkan kalian ya mau ambil peluang yang terbesar adalah ketika membentuk persilangan seperti ini. Kalau di atas, ya gampang lagi ya bahwa kita untuk transaksi itu ada 2 arah. Kita transaksi ada 2 arah. Begitu harga murah, harga naik, jadi beli dulu. Ya, harga murah, harga jual. Wow. Kemudian kalau harga tinggi terus turun, bisa nggak? Bisa nggak untung? Bisa nggak? Kalau misalkan harganya tinggi, terus harganya turun, kita bisa dapat untung nggak? Kalau di tempat kita bisa. Ya, di sini jual dulu, baru beli. Itu kita dapat untung. Kenapa? Kalau di bisnis real, ya, kalau di bisnis real itu seperti kalian PO, pre-order. Tahu PO? Jalan PO. Siapa yang tahu tadi? Jalan PO di mana? Pre-order. Jalan. Kalau di bisnis real kalian beli motor, ya, kalian beli motor, inden kan? Ya kan, inden. Kenapa inden? Inden lah 1 minggu, 2 minggu, kenapa? Hah? Barang berbeda. Sebenarnya mereka nggak nyetok barang. Nah, kenapa kalian suruh inden dulu seminggu? Karena nunggu harganya turun supaya mereka dapat sama kayak di sini, ya, sama kayak di sini begitu. Mereka kan jual dulu kan, jual dulu harganya. Misalkan beli motor harga 25 juta, mereka kan ACC dulu kan, ya. Tapi nantilah barangnya kapan? Seminggu lagi ternyata harga motor tuh turun. Nah, makanya mereka showroom dapat tuh ini sama, ya, sistemnya begitu, paham ya? Ya, gitu jadi, ya. Terlambat ini udah naik, nggak harus balik. Baik, jadi kalau kita namanya kejar komisi kayak gini, nanti kita akan suruh ambil beli. Tapi kalau kita nggak kejar komisi atau bikin nasabah itu untung, ya kita nunggu aja seperti nanti ada persilangan di sini. Nunggu aja dia naik sampai di level 75 ini kan dia dibatasi kan 80, ya. Di atas 80 kita siap-siap untuk ambil sell atau jual dulu. Yang tadi ya pre-order kalau di bisnis real. Jadi kita ada 2 arah, ya. Kita bedanya sama saham kan, beli saham kan. Kalau saham cuma 1 arah kan, ya kan? Saham cuma 1 arah, beli berapa saham, terus nunggu harga saham perusahaan itu naik. Kalau turun bisa nggak? Nggak bisa. Ya, besar rugi. Paham kalau sini? Paham ya kan? Roman, apa lagi? Beli, jual. Baik, sel. Baik, Pak. Ya, di unitnya. Jadi untuk ngisi unitnya di sini ya, kita
kasih contoh 1 unit, kemudian kita bagi 4331. Ini contoh aja simulasi. Ya sebenarnya belum waktunya juga join. Apa masuk? Oke, di sini terbaca di bawah open position. Open position adalah harga yang terbuka. Ya, jadi nasabah itu membeli itemsnya atau produknya adalah SL10. Kuantitinya 1 lot. Ya, baik di 4331.93. Ya, tanggalnya 9 Juni. Ya, kalau kita buy, berarti kita melihat di sisi sell. Ya, tadi buy di berapa? 4331. Ya, berarti kita harus melihat di posisi sell, bahwa sellnya harus di atasnya. Tapi kalau kita ambil sell, misalkan sellnya berapa? 4331, berarti kita melihat buy, harus buy-nya di bawahnya supaya untung. Ya, jadi 4331.99. Jadi harusnya kita jual di 4332 atau 4333 atau 4334. Ya, nanti ya di sini ya. Itu sekilas tentang trading. Jadi sebenarnya perusahaan kita itu bukan penyimpan dana nasabah, saya bisa ingatkan. Ya, kita bukan penyimpan dana nasabah. Jadi saya akan tetap bekerja di sini dan merasa bahwa kita aman karena kita nggak pegang dana nasabah. Sana enggak, sudah suruh enggak, coba implementasi loh enggak. Ya, jadi kita di sini nggak pegang dana nasabah dan bisnis ini akan tetap eksis nggak ke depannya? Tetap. Kenapa? Karena sekarang digital online, paham nggak? Ya kan? Dulu kalau mau setoran duit atau mungkin ambil duit harus ke bank. Sekarang ada M-Banking. Ya. Terus dulu kalau lewat tol harus ada karyawannya. Sekarang ada tol. Ya. Mau masuk parkiran sekarang pakai e-park. Ya enggak? Sekarang kan berkembang terus. Kalau bayar sekarang pakai QRIS. Ya enggak? Ada e-wallet dan lain-lain. Udah naik kan? Harga kedua, tapi masih sedikit. Kalau kalian mau ngecek keuntungan kalian berapa, itu cek di time statement. Ya ini masih 92 dolar atau 920.000. Kalau dipotong 330.000, ya masih belum profit. Ya, berarti kalau mau untung berarti 1 poin. Ya, memang untuk market itu akan naik turun sama dengan harga-harga barang di bisnis biasa. Benar nggak? Harga beras naik turun nggak? Harga lemon naik turun nggak? Iya. Apalagi kalau mau lebaran, harga lombok, harga telur itu naik ya. Ya terus itu turun lagi. Nah itulah sama. Di sini kita juga manfaatin. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya? Tanya dulu. Yuk. Nggak tanya tak kasih tugas dulu. Nggak mau, ya wis tanya. Ya tanya itu juga. Ayo tanya. Tanya. Tanya Pak. Yuk ada yang mau tanya sih, tanya yuk, tanya jawab. Yuk, ini udah naik 4332, 02, masih sedikit. Oh ini dulu tanya dokter Pak. Tanya apa? Loker Pak katanya. Siapa? Tanya. Tanya. Ayo. Aku bukan dosen ya, di sini praktisi. Praktisi itu banyak prakteknya. Ya. Jadi kalau misalkan kalian ya yang mau ya yang pengen belajar, yang jelas sekarang semua sudah sistemnya ada digital ya. Sekarang sudah ada AI juga, benar nggak? Ya sekarang ada AI juga.
Ya, jadi dan beberapa kemarin mahasiswa juga ketahuan kalau dia ngepek dia. Ya, oke. Ini masih menunggu. Jadi tugas dari BC, ya, begitu kalian sudah punya nasabah, misalkan kalian jadi partner kita, dulu kita tahu, ya, itu nanti memantau kalau nasabah itu ada transaksi, ya, memantau mau untung berapa, nanti begitu naik, misalkan 2 poin, 3 poin, langsung mengabari dari nasabahnya. Ya, itu tugas visi. Ya, paham? Dapat. Ya, di sini tadi kita beli di berapa? 4331.93. Ya. Kemudian harga naik di 433.39. Untuk keuntungannya berarti berapa? 146 dolar atau ayo kalau dari rupiah kita 1 dolarnya 10.000. Yuk yang minta matematika. Oke benar 1.460.000. Ya dipotong 330.000 berarti bersihnya adalah ini pokoknya bersihnya adalah 364. Ya ini sudah kejual. Ya langsung turun lagi. Jadi memang kalau kita kontak nasabah itu harus buru-buru supaya kenapa? Karena harganya naik turun. Ini ya bersihnya langsung akumulasi ke modal. Ya jadi keuntungan di sini ada new balance dan previous balance. Previous balance adalah modal sebelumnya dan new balance adalah modal sekarang. Ketika untungnya ini dikurangi dari fee sama pajak. Totalnya adalah 52.493,40 atau 524.934.000 rupiah. Itu kalau misalkan nasabah mau tarik semua, dananya akan cair. Kita pencairan H+1, ya. Pencairan itu H+1. Jadi kalau misalkan sesuai dengan jam kerja Senin sampai Jumat, ya sebelum jam 3. Nasabah itu wajib klik kalau mau withdrawal atau penarikan. Ya, setelah itu cair hari berikutnya paling lambat adalah jam 11 ke atas. Ya, paling nggak sih jam 9 cairnya dan pasti cair. Alhamdulillah selama ini kepatuhan kita makan gaji buta jadi nganggur. Ya, alhamdulillah. Ya, oke. Pak, ada yang mau tanya tentang transaksi trading? Ayolah, satu pertanyaan kalian tak liburkan tugasnya. Mati. Kau tinggalnya mana? Biar mana biar. Nggak masuk ya? Makanya nggak kelihatan batang begini. Ayo tanya. Ya. Materi hari ini tentang Indo Trading, ya nanti kalian akan di-share. Kalau jadi di-share tentang transaksinya. Ya 50.000 itu nanti beberapa kelompok nanti akan dibagi satu akun, satu kelompok, nanti transaksi. Jadi kalau kalian belum paham, masih tanya sekarang, gimana cara transaksinya? Sekarang belum paham, satu kelompok sudah. Siapa sih yang sudah transaksi? Sudah siapa? Belum? Ya Allah. Nanti akan dibagi. Pokoknya kalian belajar aja. Nanti ada 50.000, ya nominal 50.000 akan di-share. Ini lagi disiapin. Yaitu nanti kalau tadi kan sudah tak ajarin soal analisa stokastik ya. Stokastik osilator itu yang paling sederhana. Ya, nanti akan dilihat untuk minggu depan apakah transaksi kalian seperti apa, caranya seperti apa. Ya, nanti kita biar tahu apakah kalian benar-benar paham atau enggak. Ya, kamu kasih lagi lah. Ya, kasih lagi. Nggak apa-apa, itu gratis loh. Ya, itu gratis.
satu contoh kalian perhatikan ya, siapapun dari kelompok kalian nanti yang trading ya, ini contohnya ya. Kalau misalkan ada mover di pojok sini ya, ini nah, di pojok sini ada seperti mover potongan di atas ya. Kalau potongan di atas kita ambil sell karena mengharapkan harga turun. Jadi sekali lagi ingat, dua arah. Baik kita berharap harga naik, dan sell berharap harga turun ya. Ini mau ada perpotongan di atas, berarti kita siap-siap ambil sell. Segitu gampangnya guys ya. Ini berharap harga turun, kita persiapan ambil sell ya. Jadi kalau misalkan belum ada perpotongan antara garis gimana nih Bu? Orange dan biru, itu tunggu dulu ya. Kalau sudah perpotongan dan arahnya turun ke bawah, baru ambil transaksi sell. Kamu nunggu? Sell. Harus pengen dari orang. Paham ya sampai sini ya, paham ya. Anda akan dibagi share nanti. Ya semoga aja ada dia atau reward kalau bagi kelompok yang profitnya paling banyak. Ya doain aja ntar ini infokan ke WhatsApp ya, kalau misalkan kalian profitnya 1 minggu ke depan paling banyak dan transaksinya paling bagus, itu nanti akan ada reward per kelompok. Semoga aja ya, ada sih tergantung rezeki masing-masing. Amin ya. Yang terpenting kalian paham dulu. Ini yang rata-rata A ya, kelas A ya, kelas C, kelas C mana kelas C? Katakan kelas C. Oh, tidak sekali. Masya Allah. Teman kalian ke mana? Ya Allah, yang cium. Kenapa? Karena teman kalian pada mulai malas. Ya Allah, ya Gusti. Agar. Ya, itulah. Untuk ilmu aja mereka mager ya. Masuk kalah sampai Ari. Oke. Ada yang mau tanya, ayo tanya. Tanya aja daripada tanya temanmu sesakit gitu. Namanya Catherine, caranya apa? Jual sama Nah, terus gimana? Ya. Oke, kalau di handphone kalian itu trade history-nya itu digeser aja ya, bukan full seperti ini. Jadi untuk di handphone itu beda. Tadi ada yang tanya, Pak kok belum ada tulisannya liquid, padahal kan sudah dijual. Ya kalau di handphone itu digeser karena handphone kan layarnya kecil ya, beda sama yang di sini. Ya itu digeser aja. Lah begitu digeser nanti dilihat yang liquid yang berapa lot. Mas Tomo paham? Jenengmu sama bener Tomo ya. Nah, Mas Tomo paham ya. Jadi digeser aja. Apapun ya. Kalau misalkan di situ statement juga digeser aja. Ya bedanya di situ antara handphone sama layar di monitor ini. Oke, masnya tanya daripada kalau Roman kok disesatkan. Takut apa? Degradasi maksudnya? Oh, nggak boleh bayar berapa? Ini kan belum tahu juga cara apa
Yang mau profit apa targetnya? Itu dapat 50. Oke, ya tadi ini ada transaksi tapi lupa cara jualnya. Gimana cara jualnya adalah klik kotak yang putih di pojokan, kemudian klik buy atau sell. Contoh, nah ini ada pemotongan. Ya, kita contoh, misalkan ambil sell 1. Oke, kita ambil sel di harga 4331.10 ya. Kalau kalian mau transaksi dilepas itu adalah klik centang di sini ya. Perhatikan ya, perhatikan ya, centang di sini, kemudian klik buy atau sell. Ya, kalau misalnya belum untung nggak usah dijual dulu, tunggu. Kalau kalian mau pesan itu bisa. Ya, di sini adalah pesan harga untuk kalian jual. Kalau misalnya 4331 berarti berharap harga, kalau sell lalu sell 4331 berharap harga turun di 4, 3, 2, 5 contoh. Nah, berarti di sini kita pesan harga di 4325. Berarti kalau misalnya harga turun sampai 4325, ya sel yang kita ambil itu akan terjual secara otomatis. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang atau mungkin kalian di luar sana ketemu orang yang bilang sibuk dan lain-lain, kamu bilang aja bapak sibuk, bisa kita di sini sampingan ya, bapak bisa order barangnya, bisa order penjualannya, jadi mudah ya. Begitu nanti kejual, nanti bapak gampang kasih tahu, gampang info, mudah kan? Mudah ya. Jadi kalau dulu awal trading tahun 2003 itu masih sistemnya yang dulu adalah DQ. DQ itu berarti sistemnya masih telepon. Ya, awalnya dulu masih sistem telepon. Jadi harganya berapa? Itu telepon, beli di harga segini, kalian harga segini. Ada yang pernah nonton Wolf of Wall Street? Wolf of Wall Street? Atau mungkin pasar saham? Tahu? Margin call. Apa itu? Film? Nah, karena ada yang di pasar saham kayak ini beli dia monitor besar, nah itu dulu seperti itu masih ya masih pakai telepon, masih manual, sistemnya pesan itu masih manual, jadi agak ribet. Berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, sekarang kita sistemnya sudah platform e-trade. Ya, kalau kalian punya teman, sekali lagi, gampang ingetin, kalian punya teman yang transaksi di MetaTrader. Ya, kalian punya teman di MetaTrader, kalian ingetin bahwa itu ilegal. Kenapa? Ada yang tahu? Karena MetaTrader tidak ada pajaknya. Ya, MetaTrader tidak ada pajaknya, itu ilegal. Kalian ingetin bahwa itu ilegal. Ya, terus beberapa pialang yang bukan dari kita itu juga ada yang ilegal. Ya, jadi juga kalau misalkan kalian ya, kenapa kita kerjasama sama universitas supaya generasi kalian tahu mana pialang ilegal, mana investasi bodong, mana yang legal. Ya pokoknya kalau legal adalah ada apa? Pajak. Terus sistemnya jelas. Terus ada kantornya, kantornya beli. Cuma 3 itu aja. Ya. Jadi kantor ini kita beli. Jadi amit-amit kalau perusahaannya tutup, ya kantor ini masih ada. Kantornya masih ada kan kosong. Kalau amit-amit kita melanggar aturan ya. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada.
Ya, pengennya juga nggak ada melanggar aturan. Ya, paham ya? Jadi ikuti Future sendiri kita ada 3 prinsip. Yang pertama spiritualisme, yang kedua profesionalisme, ya, yang ketiga adalah nasionalisme. Spiritualisme berarti kita mendekatkan sama yang di atas, ya. Profesionalisme berarti kita ada apapun kita sesuai dengan aturan dan undang-undang. Ya. Kalau spiritualisme di atasnya masih itu ada. Jadi di sini tempatnya jembatan. Ya. Terus yang ketiga nasionalisme, kita sering ada namanya ziarah. Juga kalau misalkan 17 yang upacara nasionalisme. Jadi dari seluruh kantor pialang ini yang ada pegang 3 prinsip ini. Oke, paham semuanya, dan semua di bawah Kementerian Perdagangan atau mungkin kerja di pialang, ya itu semuanya sistemnya commission house, ya commission house. Gaji pokok ada di level karir, ya kita itu konsultan bisnis. Kalian tahu namanya ini apa? Dokter. Dokter itu konsultan apa? Kesehatan. Yes. Dokter konsultan kesehatan, pengacara hukum. Ya. Jadi kita sama selevel dengan mereka dengan penghasilan yang sama. Tinggal semuanya tergantung dari rezeki masing-masing. Gitu. Ya. Dan kalau aku sendiri ya, saya atau Gama sendiri berprinsip, beryakin pegangannya cuma sama Allah. Ya. Oke, yang terakhir adalah kita gerak, kita usaha. Karena motivasinya usaha, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Gitu. Dan aku heran ya. Ibaratnya teman-teman kalian ini loh, sampai sekarang kok nggak habis pikir loh, kok nggak mau masuk kuliah itu kenapa gitu? Hah? Kamu mas ngomong? Kasih alasan. Gak punya motivasi hidup, Pak. Nggak ada punya motivasi hidup ya? Apa mereka nggak mau lulus ya? Apa karena ini kalian dapat rata-rata dapat KIP ya? Atau enggak? Enggak. Yang anak C yang nggak masuk dapat KIP enggak? Mantau, tau nggak? Itu loh. Ya, kalau misalkan nggak ada KIP terus yang biayai orang tua, ya kasihan kalau orang tua kalian ya kalau misalkan ternyata nggak masuk kuliah. Bener nggak mas bro? Enggak. Padahal kuliah cuma nopo. Duduk dengerin toh. Beratnya di mana? Ayo, Rit, beratnya di mana kamu duduk dengerin? Nggak ada. Yang denger aja belum tentu paham, apalagi yang nggak dengerin ya Pak. Nah, itu. Yang dengerin sangat, karena sangat itu. Tak kalau mau makan apa? Ya, yang datang aja dengerin aja nggak paham ya, bener nggak? Belum tentu paham Pak. Belum tentu paham. Apalagi yang nggak datang. Pengen nilai nggak mereka yuk? Kemarin di Undip, ya, profesornya Undip itu kejam sekali. Jadi mereka yang nggak datang kuliah itu disuruh kirim name-nya sama namanya. Nanti nilainya akan keluar D, dipastikan D. Cuman nggak datang kuliah. Undip dulu. Padahal Undip bayarnya mahal nggak? Mahal. Dan yang nggak datang lebih dari 20. Kasihan orang tuanya kan? Ini enggak? Tuh. Sabar. Kita sing-sing harus kelas betul. Ya, kalau kalian punya bestie atau punya teman ya yang kesat-kesat, tolong ingetin ya. Semua ada. Kamu? Oh, ya Allah. Ya, tolong ingetin. Kenapa? Gibran, emang Gibran luar biasa. Ya, kenapa? Karena dunia kuliah itu beda sama dunia kerja. Ya, dunia kerja itu lebih kecil daripada dunia kuliah. Paham? Ya, di sini Gama ingatin ke kalian, dunia kerja itu lebih kecil daripada dunia kuliah. Kenapa? Karena kalian nggak masuk kerja, misalkan terlambat atau apa, kalian akan bisa
dikeluarkan. Amit-amit itu yang aku hindari sampai sekarang. Ya, dimanapun aku kerja, aku selalu rajin. Ya, itu ingatku sekarang. Dan tolong diperhatikan untuk transaksinya. Ini sudah naik mobil apa? Sudah turun mobil? Atau terlambat ya? Kita sudah turun. Ya, naik. Gak apa-apa, santai. Ya, jadi kalau misalkan kalian transaksi dan itu harga naik, ditunggu saja karena modal kalian gede 500 juta. Ya, paham sampai sini? Tolong diperhatikan, punya bestie teman yang belum masuk hari ini. Ya, tolong ingatin supaya minggu depan masuk. Nanti karena ilmu itu mahal. Ya, kita nggak tahu kedepannya itu ilmu itu akan berguna atau enggak. Paham ya? Aku pernah berada di posisi kalian sebagai mahasiswa. Ya, ternyata setelah berjalannya waktu tetap berguna ilmunya apapun. Ya, dimanapun kalian bekerja. Paham? Makanya kita masuk ke dunia kampus. Ya, supaya doain aja kita akan mencanangkan untuk jadi mata kuliah seluruh universitas di Indonesia. Oke? Doainnya amin amin ya Tuhan. Oke. Bapak. Terima kasih deh. Rekeningmu berapa? Gak ada cash. Gak ada cash. Oke, ada dong satu pertanyaan. Ayo, di sini pula kalau nggak ada pertanyaan, kalian telah kayak SD pokoknya tahu hukum. Ayo, satu pertanyaan yang bermutu ya, saya nggak bermutu. Ayo yang bermutu. Satu pertanyaan. Ayo, karena saya bukan dosen ya, saya di sini praktisi. Sekali lagi, saya itu bukan dosen dan saya praktisi. Saya itu juga pemikir. Ya, ibaratnya saya keluarin yang sudah saya jabarkan. Ayo tanya, yuk. Arif, perwakilan satu pertanyaan. Aku awalnya kalau jeleko. Bagus. Bersyukur dalam menjadi teman namanya Mas Omo. Ya. Mau tanya tentang soal trading dan saham, Pak. Itu bedanya trading sama saham apa ya? Oke, pertanyaannya di sini ada apa bedanya trading sama saham? Ada yang bisa jawab? Ayo, Roman. Trading sama saham? Bedanya apa? Apa bedanya? Trading sama saham, bedanya apa? Ada yang bisa jawab? Kalian kan belajar pasar modal, sudah tahu. Oke, ya. 1, 2, 3 nggak tahu ya. Kalau saham, ya saham itu pembelian margin itu semuanya kan. Kita misalkan beli saham berapa beli? Satu lotnya berapa? 100 lembar. Berapa? 100 lembar, Pak. 100 lembar. Ya, kalau di kita satu lotnya berapa? 10 juta. Dengan modal 100 juta, bukan 100 jutanya dibeliin semua saham. Ya. Yang kedua, yang jelas beda adalah produknya. Ya, kalau saham itu dana nasabah atau dana pemegang saham itu masuk ke perusahaan semua nggak? Ya kan? Jadi semua tergantung dari perusahaan. Jadi kalau perusahaannya amit-amit bangkrut, jadi uang nasabah hilang. Kalau di tempat kita trading, amit-amit perusahaannya tutup, dana nasabah masih ada nggak? Masih. Produknya apa? Emas. Yang terakhir, kalau di saham untuk bisa untung berapa arah? 1 arah. Oh, di tempat trading itu 2 arah. Beli harga naik untung, jual harga turun untung.
antara trading dan saham itu beda jauh. Tapi kalau misalkan ada pemain saham, kita tawarin juga di tempatnya kita sebagai apa? Tambahan pendamping. Kenapa? Karena kalau begitu mereka beli saham dan harganya turun, harga emas nggak bakalan turun. Jadi kalau harga emas di Indonesia itu nggak ngefek sama sekali mengenai ekonomi Indonesia. Harga emas itu ngefek di dunia. Apalagi kalau ada perang, harga emas akan naik. Kenapa? Karena rata-rata orang yang punya mata uang asing dolar itu akan pindah ke emas untuk safe haven atau sebagai alat penyimpanan, karena lebih aman daripada punya dolar. Pak Mas Somo? Oke, terima kasih Mas Somo menyelamatkan semua teman-temannya di sini jadi bisa pulang. Terima kasih buat sore ini.